Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya, Agustina Ambar Pertiwi MPD, pada mata kuliah Biostatistika dan Statistik in Education. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah memasuki pertemuan yang ke-6. Topik yang akan kita kaji hari ini adalah ukuran pemusatan data yang terdiri dari mean, median, modus, kuartil, desil, dan persentil. Sebelum memulai perkuliahan, silakan untuk berdoa terlebih dahulu dan jangan lupa untuk mengisi daftar hadir yang linknya sudah tertera di deskripsi grup WhatsApp. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah kalian mengikuti perkuliahan hari ini, kalian diharapkan mampu menghitung mean, median, modus, kuartil, desil, dan persentil. Sebelum kita memasuki bagaimana cara menghitung mean, median, modus, kuartil, desil, dan persentil, kita harus paham dulu, apa itu ukuran pemusatan data? Jadi, ukuran pemusatan data itu sendiri adalah nilai tunggal yang mewakili semua data atau kumpulan pengamatan di mana nilai tunggal tersebut menunjukkan pusat data. Untuk ukuran pemusatan data sendiri terdiri dari rata-rata hitung atau mean, kemudian median, modus, kuartil, desil, dan persentil. Akan tetapi pada beberapa referensi, kuartil, desil, dan persentil dikatakan sebagai ukuran letak data. Yang pertama kita akan membahas tentang rata-rata hitung atau mean yang simbolnya seperti huruf X tetapi di atasnya ada garis. Untuk perhitungan mean sendiri ada dua macam, yaitu untuk data tunggal dan juga data kelompok. Untuk data tunggal ini ada perbedaan lagi, dibagi lagi menjadi dua. Kalau kalian ingat pada materi sebelumnya tentang distribusi frekuensi itu ada dua macam ya. Untuk distribusi frekuensi data tunggal itu ada untuk frekuensi yang semuanya satu dan juga frekuensi yang skornya lebih dari satu. Nah, itu akan kita gunakan di sini. Untuk perhitungan mean data tunggal yang seluruh skornya berfrekuensi 1, rumusnya bisa dilihat di slide. X sama dengan jumlah semua nilai data atau sigma X dibagi dengan banyaknya nilai data atau jumlah data disimbolkan dengan huruf N. Untuk N ini sendiri fleksibel ya, bisa huruf kecil ataupun huruf besar, artinya sama saja. Sedangkan untuk data tunggal yang sebagian atau seluruh skornya berfrekuensi lebih dari 1, rumusnya lebih kompleks karena dia harus dikalikan dengan frekuensi. Jadi rumusnya mean sama dengan sigma Fx dibagi dengan sigma F. Jadi perbedaannya di situ. Kalau di data tunggal yang seluruh skornya berfrekuensi 1, mencari meannya adalah sigma X dibagi dengan jumlah data. Tapi kalau data tunggal yang seluruh skornya atau sebagian skornya berfrekuensi lebih dari 1, maka rumusnya adalah mean sama dengan sigma Fx dibagi sigma F atau sigma N. Seperti itu. Jadi bedanya hanya di frekuensi. Sekali lagi, kalian harus bisa mengenali dan paham data ini frekuensinya satu semua atau lebih dari satu. Kemudian data ini bentuknya data tunggal atau data kelompok. Kalian harus bisa membedakan itu dulu, karena kalau kalian tidak bisa membedakan, kalian bisa salah rumus. Oke, ini contoh yang pertama, ini adalah contoh data tunggal. Bisa dilihat ya, seluruh skornya berfrekuensi 1. Kalau seluruh skornya berfrekuensi 1, maka kita bisa menggunakan rumus mean sama dengan sigma X dibagi N. Tidak menggunakan frekuensi, karena semuanya frekuensinya adalah 1. Udah, tinggal masukin ke rumus. Di sini tinggal dijumlahkan, jumlah X-nya semuanya ada berapa. Di sini kebetulan jumlahnya 39. Kemudian jumlah N-nya atau jumlah total frekuensinya ada 6. Langsung saja dibagikan, 39 dibagi 6 ketemu hasilnya 6,5. Maka 6,5 inilah nilai rata-rata hitung atau mean.
Contoh berikutnya adalah data tunggal yang sebagian atau seluruh skornya berfrekuensi lebih dari 1. Silakan diperhatikan tabel di slide ini. Ini disimbolkan dengan XI, FI, kemudian FI kali XI. Maksudnya adalah XI itu data yang ke. Jadi supaya nggak bingung aja sih. Oke, ini udah kelihatan ya. Data yang pertama ini nilainya 2, frekuensinya 1. Jadi frekuensi dikalikan dengan X yang pertama adalah 2, seperti itu. Jadi angka 12 ini dapatnya dari 3 kali 4, kemudian angka 44 ini dapatnya dari 4 kali 11, dan seterusnya. Kemudian setelah selesai mengalihkan semuanya, kalian hitung total frekuensinya atau jumlah N-nya. Ketemu di sini hasilnya 100, kemudian hasil perkaliannya juga kalian jumlahkan semuanya atau sigma fx-nya. Di sini kebetulan hasilnya adalah 578. Sudah, tinggal dimasukkan ke rumus. Jadi sebenarnya gini, ini kan rumusnya men sama dengan F1 kali X1, kemudian ditambah F2 kali X2, ditambah F3 kali X3, dan seterusnya. Kemudian dibagi F1 tambah F2, bla bla bla. Kalian boleh menggunakan rumus ini, tetapi kalau saran ibu lebih simpel menggunakan tabel. Jadi kalian cukup bekerja satu kali, jadi tinggal bikin tabel, terus kali-kali selesai. Tapi kalau kalian menggunakan rumus manual seperti ini, itu akan panjang ceritanya dan lebih ribet. Hasilnya sama aja. Kalau sudah seperti ini, tinggal masukkan men sama dengan sigma fx dibagi sigma f. 578 dibagi 100 ketemu 5,78. Maka ini adalah nilai rata-rata hitung atau meannya. Mudah ya? Jadi memang lebih mudah ketika kita menggunakan tabel. Oke, selanjutnya bagaimana cara menghitung rata-rata hitung atau mean untuk data kelompok. Rumusnya sama dengan perhitungan mean untuk data tunggal yang skornya lebih dari 1. Karena rumusnya sama-sama mean sama dengan sigma fx dikali sigma f. Mungkin kalian ada yang bertanya, Bu, kok rumusnya sama? Terus gimana cara membedakannya? Cara membedakannya yang lihat datanya. Ketika datanya bentuknya data tunggal, berarti soal data tunggal. Tapi ketika datanya berbentuk interval kelas, berarti data kelompok. Seperti itu. Kalau di data kelompok, kalian harus mencari nilai tengah ya. Nilai tengah. Oh ya, tadi Bu sampaikan rumusnya sama, tapi sebenarnya ada yang berbeda. Karena ini menggunakan laptop, jadi agak sulit membedakan simbolnya. Jadi kalau di data kelompok, yang dikalikan itu adalah nilai tengah dikalikan dengan frekuensi. Tetapi kalau yang data tunggal, yang dikalikan itu ya nilainya sendiri. Kalau di sini kan 9 sampai 21, kita nggak mungkin dong ngalikan 9 sampai 21 dikalikan 3 frekuensi kelas sama teman kan nggak mungkin. Makanya kita mencari nilai tengah. Jadi yang dikalikan efeknya di sini adalah frekuensi dikalikan dengan nilai tengah. Itu bedanya dengan data tunggal. Sudah dicari, nilai tengahnya dicari semua, kemudian dikalikan dengan frekuensi, ketemu hasilnya dijumlahkan, masuk ke rumus. Mean sama dengan sigma fx dibagi sigma f, ketemu hasilnya. Inilah nilai dari rata-rata hitung atau mean dari data kelompok yang ada di slide ini. Seperti itu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti kalau kurang jelas bisa ditanyakan saat kita sesi diskusi. Latihan. Silakan dikerjakan latihan 1. Silakan dikenali ini termasuk data tunggal atau data kelompok. Kalau data tunggal ini menggunakan rumus yang mana? Apakah menggunakan rumus yang seluruh frekuensinya 1 atau menggunakan rumus yang frekuensinya lebih dari 1? Silakan ditentukan dan dikerjakan. Nanti kita bahas saat sesi diskusi. Latihan yang kedua ini data kelompok ya, sudah jelas karena terlihat dari bentuk datanya dalam bentuk interval. Silakan dicari nilai tengahnya dulu, baru nanti dikalikan dengan frekuensi. Kemudian silakan ditotal-total, kemudian masukkan ke rumus rata-rata hitung atau mean. Oke, selanjutnya kita masuk ke median atau nilai tengah. Untuk perhitungan median ini juga ada dua macam, untuk data tunggal dan juga data kelompok. Untuk perhitungan data tunggal, ini ada dua macam juga, dibedakan menjadi dua. Yang pertama perhitungan median untuk jumlah data ganjil dan juga untuk jumlah data yang genap. Pada saat materi yang sebelumnya, Ibu ingat ada yang bertanya bagaimana cara menghitung
median untuk yang data jumlahnya genap dan juga data yang jumlahnya ganjil. Kita sampai pada materi ini, kita bahas di materi ini ya. Kita lanjutkan. Untuk data tunggal yang jumlah datanya atau N-nya ganjil, maksud jumlah data atau N-nya ganjil itu seperti ini. Misalnya pada sebuah data itu ada angka 1, 2, 3, 4, 5. Maka jumlah N-nya atau jumlah datanya adalah 5. Maka jumlah datanya adalah ganjil. Sedangkan kalau angkanya sampai 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka jumlah data atau N-nya adalah genap. Seperti itu ya bedanya. Oke, kita masuk ke rumus. Untuk menghitung median pada jumlah data ganjil, rumusnya M sama dengan X dalam kurung N jumlah data yang tadi, ditambah 1, kemudian dibagi 2. Ini contohnya, ini ada data 5, 6, 7, 3, 2. Ingat, selalu urutkan data dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Itu mutlak harus dilakukan dalam statistik ya, terutama untuk perhitungan ukuran pemusatan data. Oke, kita urutkan menjadi 2, 3, 5, 6, dan 7. Hitung berapa jumlah N-nya, ternyata jumlah N-nya adalah 5. Kita masuk ke rumus. Median sama dengan X dalam kurung N plus 1 dibagi 2. Sama dengan X. X di sini adalah bilangan ke. Jadi biarkan simbolnya seperti itu. Kita mainkan yang dalam kurung, N-nya kita ganti dengan angka 5, karena jumlah datanya tadi 5, kemudian ditambah 1 dibagi 2. Sama dengan X dalam kurung 6 bagi 2 sama dengan 3. Artinya, X yang ketiga atau bilangan yang ketiga. Maksudnya bagaimana? Ya, kita tinggal cek di urutan data. Bilangan yang urutan ketiga itu angka berapa sih? Kita hitung 2 urutan yang pertama, 3 urutan yang kedua, 5 urutan yang ketiga. Oh, ternyata bilangan atau data urutan ketiga adalah angka 5. See? Seperti ini ya rumusnya. Padahal kalau secara langsung, kita sudah bisa menentukan, oh itu karena bilangannya ada 5, jelas yang di tengah angka 5. Seperti itu. Kalau angkanya sedikit sih nggak masalah ya, tetapi ketika angkanya banyak, misalnya sampai 20, 30, kan kita sulit untuk melihat secara langsung yang mana nih yang bagian tengah, maka silakan gunakan rumus yang ini. Bisa dipahami ya? Kita lanjut. Untuk median, jumlah data yang genap. Ini rumusnya lebih panjang, jadi median sama dengan setengah dikali X dalam kurung N per 2 ditambah X dalam kurung N per 2 ditambah 1. Contohnya ini, ada data angka 5, 6, 7, 3, 2, 1 diurutkan menjadi 1, 2, 3, 5, 6, 7. Langsung masukkan ke rumus. Jumlah N-nya adalah 6. Ya. Median sama dengan setengah dikali X dikali N per 2. N per 2 ini berarti 6 per 2. Kemudian ditambah X dalam kurung N per 2 ditambah 1. Berarti 6 per 2 ditambah 1. Median sama dengan setengah kali X 3 ini dapatnya dari 6 per 2 ini ya. Kemudian 4 ini dapatnya dari 6 per 2, 6 bagi 2, 3 tambah 1, ketemunya 4. Oke, kita lanjutkan. Median sama dengan setengah dikali, dilihat X 3, bilangan yang ketiga ini angka berapa. Kemudian X 4, bilangan yang keempat ini urutan berapa. Kita lihat di deret angka yang sudah kita urutkan. Kita lihat ternyata bilangan yang urutan ketiga itu adalah angka 3, kemudian bilangan urutan keempat adalah angka 5. Sudah, tinggal dijumlahkan 3 tambah 5, 8, dikali setengah ketemu hasilnya 4. Maka mediannya adalah 4. 4 itu berada di tengah-tengah antara angka 3 dan 5. Ini jika menggunakan rumus. Tapi kalau secara simpel aja bisa nggak, Bu? Bisa. Jadi tinggal kalian cek aja di sini kan angkanya 6. Kalau yang di tengah-tengah kan berarti angka 3 dan 5, tinggal dijumlahkan 3 tambah 5, 8, bagi 2, 4. Hasilnya sama. Tapi sekali lagi Ibu ingatkan, ini kan contohnya angkanya sedikit, hanya 6. Beda halnya ketika kalian dihadapkan dengan deret angka yang jumlahnya 20, 30, akan sulit untuk menentukan siapa yang ada di tengah. Maka silakan gunakan rumus ini. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Selanjutnya, perhitungan nilai tengah atau median untuk data kelompok. Untuk menghitung nilai tengah pada data kelompok ini ada 2 langkah yang harus kalian lakukan.
Yang pertama, kalian harus menentukan dulu posisi kelas median. Jadi harus tahu dulu, ini kan kalau data kelompok bentuknya kelas interval ya. Jadi kalian harus menentukan dulu di mana sih letak kelas mediannya. Nah, itu caranya menggunakan rumus ini. N per 2 atau sigma F dibagi 2. Sama saja, karena Ibu sudah sampaikan bahwa N itu sama dengan sigma F. Setelah kalian menentukan posisi median atau nilai tengah terletak pada kelas yang keberapa, baru kalian bisa menentukan nilai median dengan menggunakan rumus ini. Rumusnya median sama dengan L0 ditambah I dalam kurung N per 2 dikurang F besar. Nah, ini nggak boleh keliru ya, simbolnya F besar sama F kecil karena berbeda. Dibagi F kecil, di mana L0-nya adalah batas bawah kelas median, kemudian F besar ini adalah jumlah frekuensi semua kelas sebelum kelas yang mengandung median. Nah, ini yang Ibu sampaikan kemarin. Kenapa kita harus paham bagaimana menghitung frekuensi kumulatif? Terhitung ke atas dan terhitung ke bawah. Terpakai di sini. Kemudian F kecil sendiri adalah frekuensi kelas median dan I adalah panjang kelas interval. Kalau kalian ada mencari di beberapa buku referensi, mungkin simbolnya akan berbeda ya. Bisa BB atau yang lainnya untuk yang L0 ini, tetapi maknanya sama saja. Sama-sama batas bawah kelas median. Makanya penting bagi kalian, itu sampaikan kalian harus paham bagaimana cara menghitung batas bawah, bagaimana menghitung frekuensi kumulatif, bagaimana menghitung panjang kelas interval, dan sebagainya. Karena akan terpakai mulai materi ini. Kita langsung ke contoh. Di sini ada data, tidak dalam berbentuk tabel ya. Jadi ada kelas interval 9 sampai 21, 22 sampai 34 dan seterusnya. Ini kalau dihitung jumlah kelasnya ada 1 2 3 4 5 6 7. Ada 7 kelas. Frekuensinya sudah tertera di sini. Nah, sekarang langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan di mana letak kelas median. Rumusnya N dibagi 2 atau sigma F bagi 2. Berarti kita harus tahu dulu berapa sih jumlah sigma F atau jumlah N-nya. Kita jumlahkan semua frekuensinya. Ternyata di sini sigma F-nya adalah 60. Oh, berarti untuk menentukan kelas median, maka rumusnya adalah sigma F per 2 atau N per 2 berarti 60 dibagi 2 sama dengan 30. Artinya, kelas median terletak pada data yang frekuensinya 30. Nah, sekarang kalian lihat. Di frekuensi ini, ada nggak angka 30? Ada nggak? Nggak ada ya. Yang ada di frekuensi cuma angka 3, 4, 4, dan sudah nggak ada angka 30. Terus gimana? Nah, di sini kita mulai memainkan frekuensi kumulatif. Caranya adalah kita hitung frekuensinya dari atas ke bawah. Jadi 3 tambah 4, tambah 4, tambah 8, sampai kita nemu atau kita masuk angka 30. Gak apa-apa lebih ya, yang penting masuk 30. Kalau kurang, tambah lagi frekuensi di bawahnya. Terus dijumlahkan sampai nemu angka 30. Kenapa harus 30? Karena untuk menentukan kelas median tadi kan sigma F bagi 2, hasilnya 30. Berarti angka 30. Oke, ternyata kita sudah hitung ya. 3 tambah 4, 7. 7 tambah 4, 11. 11 tambah 8, 19. 19 tambah 12. Oh, ternyata angka 30 itu masuk di sini. Di sini ini, angka 12 ini frekuensinya kelas interval berapa sih? Oh, ternyata frekuensi pada kelas yang kelima, pada kelas interval 61 sampai 73. Seperti itu. Maka bisa kita tentukan kelas median pada data ini terletak pada kelas yang kelima, yaitu pada interval 61 sampai 73. Baik, kita sudah menentukan di mana letak kelas median. Sekali lagi Ibu sampaikan ya, untuk menentukan kelas median ini tadi kan cara menghitungnya sigma F bagi 2 atau sigma N atau N dibagi 2, 60 dibagi 2 sama dengan 30. Cara menghitungnya ini ya, kita jumlahkan frekuensinya, kita akumulasikan dari atas ke bawah. Jadi frekuensi kelas yang pertama ditambahkan dengan frekuensi kelas kedua dan seterusnya. 3 tambah 4, 7 ditambah 4, 11 ditambah 8, 19 tambah 12, 31. Karena tadi kita mencari yang frekuensinya itu jumlahnya 30, maka karena di sini 31 berarti kita tetapkan yang di sini. Kenapa Bu kok enggak yang angka 23 ya, kelebihan. Jadi yang penting masuk ke angka 30. Itu ya.
Oke, karena kita sudah tahu letak kelas median berada pada interval 61 sampai 73, maka kita langsung masuk ke rumus. Median sama dengan L0 tambah I dikali N per 2 dikurang F besar dibagi F kecil. Sini nilai dari batas bawahnya adalah 60,5. Tahu ya asalnya dari mana? Batas bawah dari 61 sampai 73. 60,5 ya. 61 dikurang 0,5, jadinya 60,5. Kemudian ditambah 13. 13 ini panjang kelas. Jadi dari 61 sampai 73 hitung aja 61, 62 dan seterusnya, ketemu hasilnya 13. Panjang kelasnya adalah 13. Lalu masuk ke rumus yang di dalam kurung. N per 2, 60 per 2 kita sudah hitung sebelumnya saat menentukan kelas median. Kemudian F besar. Di sini angka 19. Dari mana dapatnya? Silakan buka lagi rumus di slide sebelumnya. F besar itu adalah jumlah total frekuensi sebelum kelas median. Karena kelas median ini frekuensinya 12 atau F kecil ini 12 kita tulis di sini. Berarti yang dimaksud dengan F besar adalah frekuensi sebelum angka 12. Artinya frekuensi kelas pertama sampai kelas keempat. 3 tambah 4 tambah 4 tambah 8 hasilnya 19. Itu ya asalnya. Sudah dioperasikan, ketemu hasilnya 72,42. Maka 72,42 ini adalah median dari data ini. Contoh berikutnya, ini ada data angka 7543279. Diurutkan dulu datanya. 2345779. Jumlah N-nya 7. Oke, kita masuk ke rumus, dihitung ya. Ini jumlah N-nya berapa? Ternyata kita hitung ada 1 2 3 4 5 6 7. Meskipun ada angka yang sama, itu tetap dihitung karena namanya N itu adalah jumlah data. Jadi meskipun angka 7 muncul 2 kali, ya tetap dihitung, maka jumlah N-nya adalah 7. Ingat, kalau jumlah bilangannya ganjil, berarti rumus yang dipakai yang mana? Jangan sampai keliru. Ini pakai rumus yang median sama dengan X dikalikan N plus 1 dibagi 2. Median sama dengan X ke 7 tambah 1 dibagi 2. Sama dengan X 4. Atau bilangan yang keempat. Hitung lagi. Bilangan urutan keempat angka berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata bilangan urutan keempat adalah angka 5. Maka angka 5 adalah median dari data ini. Contoh berikutnya, ini ada data. Kemudian data setelah diurutkan ini, jumlah N-nya adalah 8. Berarti kita pakai rumus mencari median untuk data yang jumlah N-nya genap. Ini rumusnya, kita masukkan. Median sama dengan setengah dikali X N per 2, 8 dibagi 2, ditambah X, 8 per 2 tambah 1. Ketemu hasilnya 6. Jadi mediannya adalah 6. Ini adalah latihan, silakan dikerjakan. Bentuknya data kelompok ya, jadi jangan lupa untuk menentukan dulu di mana letak kelas median. Baru kalian bisa masuk ke dalam rumus median untuk data kelompok. Silakan dikerjakan, nanti kita bahas di sesi diskusi. Selanjutnya modus. Modus sama halnya dengan median, juga terdiri atas 2, modus untuk data tunggal dan juga data kelompok. Kalau yang data tunggal ini sangat mudah ya kita melihatnya. Seberapa banyak pun datanya, kita akan mudah mengenali angka berapa sih yang muncul, gitu ya. Nah, di sini untuk data tunggal ada contoh, ada data 5, 8, 2, 5, dan seterusnya. Itu masih acak, ingat harus selalu diurutkan. Setelah diurutkan, baru terlihat. Ternyata modusnya adalah angka 5. Begitu. Bu, mungkin nggak sih modus dalam sebuah data itu lebih dari satu? Mungkin. Jadi bisa saja dalam satu deret angka, modusnya itu lebih dari satu. Selanjutnya data kelompok. Untuk menentukan kelas modus pada data kelompok, maka lihatlah jumlah frekuensi yang paling banyak. Kalau di median tadi menentukan kelas mediannya harus dengan rumus sigma F bagi 2 atau N dibagi 2. Tapi kalau di modus, untuk menentukan kelas modus, kita tinggal melihat
frekuensi yang paling banyak itu di kelas yang mana, maka itulah kelas modus. Oke, kita lihat rumusnya. Di sini sudah ada rumus modusnya. Mo sama dengan L0 ditambah I dalam kurung B1 dibagi B1 tambah B2. Sama ya, L0-nya ini batas bawah kelas modus. Nah, ini yang perlu diperhatikan. B1 dan B2. B1 itu adalah selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi tepat satu kelas sebelum kelas modus. Sedangkan kalau yang B2, selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi tepat satu kelas sesudah kelas modus. Jadi ini jangan sampai keliru. Kemudian I sama seperti yang sebelumnya, I adalah panjang kelas interval. Kita langsung ke contoh. Di sini sudah ada data kelompok. Datanya sama dengan yang kita gunakan sebagai contoh di kelas median tadi. Nah, jika kelas median tadi penentuannya dengan menggunakan rumus sigma F bagi 2 atau N per 2, kalau yang di modus, untuk menentukan kelas modus, kita tinggal melihat siapa yang frekuensi yang paling banyak. Jadi kita tinggal lihat, oh ternyata di sini frekuensinya yang paling banyak adalah frekuensi pada kelas yang ke 1, 2, 3, 4, 5, ke 6. Maka kelas modus terletak pada kelas yang ke-6, yaitu pada interval kelas 74 sampai 86. Lebih mudah ya. Sudah ketemu kelasnya, langsung masuk aja ke rumus. Mo sama dengan L0 ditambah I dalam kurung B1 ditambah B1, dibagi B1 ditambah B2. Modus sama dengan L0 batas bawah dari 74 sampai 86, 73,5, kemudian ditambah I ini adalah panjang kelas dari 74 sampai 86 adalah 13. Nah, sekarang B1. B1 tadi adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas di atasnya. Berarti kita lihat, frekuensi kelas modus adalah 23, frekuensi kelas di atasnya adalah 12. Jadi tinggal dikurang saja, 23 kurang 12 hasilnya 11. Kemudian kalau B2 tadi kan selisih antara kelas modus dengan frekuensi satu kelas tepat di bawahnya. Berarti frekuensi pada kelas interval yang 87 sampai 99. Langsung saja kita hitung, 23 dikurang 6 ketemu hasilnya 17. Langsung masukkan ke dalam rumus. Kita hitung, ingat yang di dalam kurung dulu ya, yang dioperasikan. Ketemu hasilnya 78,61. Maka 78,61 inilah nilai dari modus data ini. Contoh berikutnya. Ini ada data, deret angka data tunggal ya. Angkanya acak. Kebetulan sudah diurutkan, maka kita bisa dengan mudah melihat modusnya adalah angka 14 dan 16. Lalu di contoh yang kedua, di sini terlihat bahwa modusnya adalah angka 3. Jadi seperti itu ya, lebih mudah bagi kita untuk melihat siapa modusnya ketika datanya sudah diurutkan. Oke, kemudian contoh yang berikutnya ini masih data yang sama dengan contoh sebelumnya. Untuk menentukan kelas modus, kita melihat frekuensi yang paling banyak ini di mana? Ternyata di sini frekuensi yang paling banyak terletak pada kelas interval 55 sampai 59. Pada kelas berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pada kelas yang ke-6. Udah deh, masukin aja langsung ke rumus. L0-nya batas bawah dari kelas interval 55 sampai 59, berarti L0-nya 54,5. Lalu panjang kelas dari 55 sampai 59, 55, 56, 57, 58, 59, 5. Nah, kemudian B1, selisih antara frekuensi kelas modus dengan kelas di atasnya, berarti 240 dikurang 176, hasilnya 64. Kemudian B2, selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas di bawahnya, berarti 240 dikurang 160, hasilnya 60. Udah, tinggal masukin ke rumus. Ketemu hasilnya 56,72. Udah ya? Silakan sambil diulang-ulang, dicek-cek ini dapatnya dari mana dan seterusnya.
Statistik itu perlu banyak latihan, semakin sering kalian latihan maka kalian akan semakin paham. Oke, demikian yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Jika ada hal-hal yang kurang jelas, bisa ditanyakan saat kita diskusi ya, baik melalui Google Classroom, WhatsApp Group, atau melalui Google Meet. Demikian, terima kasih untuk atensinya. Selamat melanjutkan aktivitas dan sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.